Shalom Pak Tuhan. Kita bersuka cita karena Kristus ada di tengah-tengah kita, di pusat ibadat kita. Kita masih dalam serial kitab Efesus. Kolose 2 ayat 2 katakan rahasia Allah adalah Kristus. Dan di Efesus kita menemukan rahasia Kristus adalah tentang gerejanya. Kitab Efesus, kitab tentang pewahyuan gereja. Hari ini saudaraku, bukan saya yang bicara, tapi Tuhan sudah siapkan seorang yang spesial ada di tengah-tengah kita. Beliau adalah orang yang memimpin salah satu tim doktrin di Abalof Ministries. Beliau juga waket 4 di ST Leds. Dan kehidupannya benar-benar sangat fokus kepada pengajaran. Karena itu saudaraku, buka hati saudara, biarkan Kristus menanamkan benih firman-Nya di hati kita saudaraku. Karena kita percaya Tuhan sedang menyucikan gerejanya, sedang mengubahkan kita untuk serupa dengan Kristus. Karena itu izinkan Tuhan menggunakan hambanya, Bapak Edison Darmawan, Master Teologi ya, akan memberkati kita semua lewat pengajaran firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan hambanya. Selamat melayani Pak. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, senang sekali berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan ya. Kita mau tunduk kepala sejenak, kita mau berdoa untuk firman yang sebentar kita mau dengar. Bapa, kami datang padamu, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Beri kami Tuhan hati seperti tanah yang subur untuk benih firman Tuhan boleh ditaburkan dan benih itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang Tuhan kehendaki. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dan kami sehati, kami tolak usir segala kuasa gelap yang hendak ambil bagian di tengah-tengah kami. Kami usir di dalam nama Tuhan Yesus menyadari tempat ini. Dan kami berdoa biarlah hanya kuasa Tuhan saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Dan hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saudara, luar biasa ya jemaat di tempat ini. Khotbahnya tidak mengikuti topik tetapi pembahasan kitab ya. Saya ingat ada satu gereja yang mereka membahas kitab per kitab itu di dalam khotbah minggunya. Bahkan dalam suatu pembahasan itu kitab Ibrani bisa sampai 100 kali lebih ya. Jadi itu tidak selesai dibahas dalam 2 tahun ya. Nah, tetapi kita bulan ini sedang belajar mengenai kitab Efesus ya. Kitab Efesus ini tema utamanya adalah bagaimana kita orang yang berdosa sudah diperdamaikan di dalam Kristus dan dipersatukan menjadi satu tubuh ya, orang non-Yahudi dan Yahudi ya, orang tidak bersunat semua disatukan di dalam Kristus. Dan itulah tema utamanya, tema di dalam kesatuan dalam tubuh Kristus. Dan hari ini ya kita membahas mengenai Efesus 4. Nah, saudara, sebelum kita membahas ini ya, topik kesatuan itu adalah topik yang sangat-sangat cukup sensitif ya di dalam tubuh Kristus. Bagaimana gereja itu sangat mudah sekali ya terpecah-pecah, tidak harmonis dan mulai banyak ya. Saya ingat mungkin di Kelapa Gading 20 tahun yang lalu itu ada sekitar 300-an gereja. Mungkin sekarang udah 800 ya. Dan banyak sekali di area-area lain juga banyak ya gereja dari merek-merek yang berbeda. Nah, bahkan kalau di dalam satu gedung ya, misalnya kita lihat di mana, di Jakbar situ ya, di APL, di New Soho itu tiap lantai ada. Ya, jangan salah masuk. Ya. Nah, ada mereknya yang berbeda-beda. Nah, saudara, bagaimana kita mengusahakan kesatuan tubuh Kristus, ya? Tuhan sudah menyatukan kita di dalam tubuhnya dan kesatuan itu harus diusahakan. Kita lihat bagaimana di dalam satu orkestra ya, seorang dirijen atau konduktor ya, itu memimpin di dalam satu orkestra supaya orkestranya bisa berjalan dengan baik. Lihat di dalam satu orkestra itu ada satu dirijen,
ada satu partitur. Ya. Nah, bagaimana ahli-ahli instrumen yang memainkan sebagai pemain-pemain di dalamnya kalau punya agenda sendiri. Ya, partiturnya berbeda satu sama lain. Lalu suka-sukanya saya, bukan tadi suka-sukanya Tuhan ya, suka-sukanya saya, ya. Itu akan menjadi kacau sekali ya, suatu orkestra yang akan kacau, tidak nurutin dirijennya dan main sesuai maunya sendiri. Nah, kita di dalam tubuh Kristus, kita memiliki kepala yaitu Kristus dan dia adalah dirijennya, dia adalah konduktornya supaya kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang sudah dipersatukan ini memainkan peran kita masing-masing di dalam satu tubuh Kristus dan semuanya dapat bertumbuh kepada kepala yaitu Kristus. Dan itulah yang akan kita bahas pada pagi ini. Ya. Nah, saudara, di dalam Efesus 4 itu dimulai dengan kata apa? Efesus 4 ayat 1. Di judulnya kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda, ya. Di dalam Efesus 4 ayat 1 dikatakan demikian, sebab itu aku menasehatkan kamu, ya, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Nah, saudara, kalau kita membaca Alkitab, perhatikan kalau ada kata karena itu, jadi, sebab itu. Nah, itu kita harus cek, ya. Berarti ada hubungan sebab akibat dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya. Nah, sedikit saja, ya, di dalam penulisannya, gaya penulisan surat Paulus itu selalu menjelaskan, ya, itu punya satu alur, ya, bagaimana dia contohnya ya di dalam kitab Roma itu dia membagi kitab Roma menjadi dua bagian, pasal 1 sampai pasal 11, lalu pasal 12 sampai pasal 16, ya. Nah, ayat di dalam Roma 12 yang paling terkenal apa? Jadi saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, di dalam teks aslinya bahasa Yunani, ya, ibadah yang sejati adalah ibadah yang masuk akal. Tetapi diterjemahkan oleh LAI menjadi ibadah yang sejati. Ya, di dalam bahasa aslinya itu logiken latrean. Logiken itu reasonable atau logical, latrean ibadah. Jadi ibadah yang reasonable atau ibadah yang masuk akal. Ya, nah, kenapa tiba-tiba di dalam kitab Roma itu dia jadi saudara-saudara? Ya, karena Paulus memiliki gaya penulisan seperti itu. Ada bab pertama, ya, bagian pertama, lalu bagian kedua. Bagian pertama, Paulus menjelaskan mengenai dasar-dasar doktrinalnya. Ya, bahkan kitab Roma itu adalah kitab yang paling doktrinal yang dituliskan oleh Paulus. Ya. Nah, Paulus menuliskan dasar-dasar daripada ajarannya. Ya. Ayat yang paling kita dengar, paling kita hafal apa di dalam kitab Roma? Roma 3 ayat 23. Sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, lalu Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia adalah di dalam Kristus, ya, keselamatan di dalam Kristus. Lalu Roma 10, ini ayat-ayat penginjilan semua ya. Kita hafal, harus hafal luar kepala, ya. Roma 10 ayat 10 apa? Sebab dengan hati kita percaya dan dibenarkan, dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Ya, jadi Paulus membahas dasar-dasar pengajarannya, ya, bagaimana kita yang tidak layak menerima kasih karunia Allah, kita yang dahulu adalah musuh Allah karena dosa-dosa kita, kemudian diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus. Ya. Lalu Paulus di ujung bab pertama, ya, bagian pertama di Roma 11 itu dia menyanyi. Ya, mengucap syukur, mengucapkan doa syukur. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan kemuliaan Allah, ya. Di situ dibilang, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang dapat memahami Dia? Ya. Segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Baru setelah selesai bab 1, ya, pengajaran dan ucapan syukur dia akan karunia Allah itu, baru masuk bagian kedua. Jadi saudara-saudara,
aku menasihatkan kamu, ya, untuk mempersembahkan tubuhmu. Tubuh ini bukan cuma fisik, ya, tetapi itu bahasa di dalam Alkitab merepresentasikan seluruh hidup kita, ya. Sebagai persembahan apa? Yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang masuk akal. Bahasa Chinese-nya ibadah yang cengli, ya. Cengli dan bo cengli, ya. Yang cengli adalah, saya ingat waktu dulu saya baru lahir baru, ya, tahun 87, ya, saudara-saudara sini banyak yang sudah lahir, ya. Dulu masih celana biru, ya. Itu ada lagu terkenal. Nah, pasti tahu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku. Terus referennya apa? Hanya ini Tuhan persembahan. Itu yang merepresentasikan ibadah yang cengli. Sudah diselamatkan, sudah menerima anugerah, responnya apa? Mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Ya, itu ibadah yang masuk akal, ibadah yang sejati begitu. Ya. Dan pola di dalam kitab Roma, penulisan Paulus ini, ya, 12 dan selanjutnya sampai selesai 16 ini adalah praktek hidup Kristen. Jadi kalau di dalam bahasa teknisnya ini adalah indikatif. Indikatif itu artinya apa? Pasal 1 sampai pasal 11 adalah apa yang Allah lakukan. Apa yang Allah sudah kerjakan. Lalu, atau teorinya, ya. Lalu pasal 12 adalah apa yang kita harus lakukan, ya, imperatif, kalimat perintahnya, ya, atau etika Kristen atau prakteknya, ya. Hal yang serupa, paralel, Paulus juga tuliskan di dalam kitab Efesus, ya. Bagaimana, ya, di dalam kitab Efesus yang paling terkenal apa? Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, ya. Jangan ada yang memegahkan diri, ya. Paulus membagi kitab Efesus itu pasal 1 sampai pasal 3, ya, sebagai bagian pertama. Lalu pasal 4 dimulai dengan sebab itu. Sangat paralel dengan kitab Roma tadi. Bagaimana Paulus membahas bagaimana kita yang tadinya orang yang di luar sana yang tidak mendapat bagian di dalam janji Allah yang tadinya untuk orang Yahudi, setelah melalui karya Kristus kita diperdamaikan, kita yang jauh menjadi dekat, dan semuanya itu Yahudi dan non-Yahudi dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus oleh anugerah, oleh iman. Setelah itu masuk pasal 4 sampai pasal 6 prakteknya. Nah, prakteknya itu dimulai dengan kata sebab itu. Sebab apa? Sebab apa yang Allah telah kerjakan di dalam yang dijelaskan dalam pasal 1 sampai pasal 3. Sebab itu, saudara-saudara, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Betul, Paulus saat menulis kitab Efesus dia lagi di penjara di Roma, ya. Nah, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, saudara, Paulus tidak langsung masuk ke dalam teknikal bahwa bahwa kita ini adalah organisasi, ya, dalam satu tubuh Kristus. Tidak, dia mulai dengan karakter orang-orang yang sudah dipanggil itu. Ya. Kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil keluar itu harus kelihatan dari perbuatannya. Jangan sampai kita sudah bertobat, tetangga kita, teman baik kita, kongsi kerja kita, nyanyi demikian. Kamu masih seperti yang dulu. Nggak tobat-tobat, ya. Tukang nyontek, ya. Tukang nipu. Yang jahat masih jahat. Dan segala macam, ya. Harus berubah, ya. Gereja, ya, sudah merumuskan bahwa perbuatan baik itu adalah buah dari pertobatan. Ya, nah saya jelaskan sedikit. Apa bedanya keselamatan, hubungan keselamatan dan perbuatan baik antara kekristenan dengan
non-Kristen dengan agama-agama lain. Bedanya apa? Kalau agama-agama lain berbuat baik supaya mudah-mudahan selamat. Ya, selamat atau selamat? Ya, tidak ada selamat di sini. Oke, tapi kalau kekristenan, perbuatan baikmu tidak akan membawa kamu kepada selamat. Ya, Alkitab berkata perbuatan baikmu, kesalehanmu itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Ya. Tidak ada yang bisa selamat, tidak ada yang mencari Tuhan, firman Tuhan. Ya. Kita selamat itu hanya semata-mata karena kasih karunia di dalam Kristus. Ya. Jadi hubungan antara keselamatan dengan perbuatan baik di dalam kekristenan, orang Kristen selamat dulu. Sebagai buahnya berbuat baik. Ngerti ya? Jadi harus ada buah-buahnya. Sama seperti Yesus menegur orang-orang Farisi itu. Ya, minta dibaptis. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ya, buah itu harus dilihat. Nah, di dalam tulisan, di dalam Efesus 4 ini, ya, karakter yang terlihat di dalam hubungan antara anggota tubuh Kristus itu terlihat apa? Rendah hati. Ya, bukan rendah diri ya, beda ya. Kalau rendah diri ya itu minder ya, itu perlu konseling ya. Nah, ini rendah hati ya, bahwa saya melakukan melayani semua karena anugerah Tuhan. Karena apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup saya mau melayani Tuhan. Ya, kita ingat ada satu perkataan yang bagus ya. Kita dapat melayani Tuhan tanpa mengasihi Dia. Bisa? Bisa sekali ya. Melayani karena kewajiban, bukan karena mengasihi Tuhan. Tetapi kita tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa melayani. Jadi itu adalah wujud daripada kasih kita pada Tuhan ya. Melayani dengan segala kerendahan hati. Lalu apa? Lemah lembut. Ini bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut. Ya. Lemah lembut itu orang yang mau ditegur, orang yang mau ngikut selalu taat pada Tuhan. Ya. Lemah lembut. Sama seperti hatinya Musa. Ya. Tapi Musa waktu itu kenapa dia lemah lembut? Karena dia menerima banyak sekali komplain dari bangsa Israel ya. Tetapi hatinya tetap dia, Tuhan tolong bangsa Israel. Itu hatinya yang lembut ya. Lemah lembut. Lalu apa? Sabar ya. Saya punya teman dulu namanya Sabar Naibahu ya. Bang Sabar. Bang Sabar. Ya, dalam bahasa aslinya adalah long suffering. Menderita yang berpanjang-panjang ya. Yang lama sekali ya. Nah, kita bisa nengok kanan kiri. Lu lagi. Ya, bikin problem terus, bikin hati gua sedih ya. Tetapi Alkitab berkata sabar. Sabar itu apa? Tahan menderita. Long suffering. Ya, apalagi di sini kalau ada PKS ketemu angsel-angselnya, anggota sel yang nakal-nakal, yang badung-badung ya. Ya, yang kayak belut, tahu belut ya? Datang, siap. Jumat besok komsel, siap. Ya. Begitu harinya hilang, tidak berbekas, ya. Kamu pelayanan ya, siap. Ya, begitu harinya nggak bisa dihubungin, ya. Kamu doa pembuka ya, siap gitu ya. Tapi mulusnya sebulan gitu ya. Padahal belum disuruh sharing. Ya. Nah, saudara, kalau kita sebagai pemimpin kita harus belajar sabar. Bukan cuma pemimpin ya, semua dari kita sebagai anak-anak Tuhan sabar satu dengan yang lain. Ya. Kemudian apa? Saling membantu. Kalau bahasa Jawanya tepo seliro ya, saling mengerti, saling membantu, saling merangkul ya. Di dalam gereja harus mempraktekkan sikap kasih dan penerimaan. Selalu di dalam gereja harus merangkul orang-orang yang susah diatur. Ya, orang-orang yang masih memberontak harus selalu dirangkul. Ya. Gereja tidak boleh mengusir jemaat.
kecuali ajaran sesat. Dan itu yang diteladankan di dalam Alkitab. Ya. Paulus begitu seperti singa kalau ketemu sama pengajar sesat, guru palsu, penyunat palsu. Bahkan menyebutnya mereka sebagai apa? Anjing-anjing. Kasar sekali ya. Nah, tetapi Paulus begitu sabar, begitu sangat toleran ya dengan orang-orang yang masih perlu dibimbing. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Dan dikatakan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, dalam bahasa kerennya, yang gampangnya, ikatan damai sejahtera itu apa? Rukun. Ya. Kalau bahasa Jawanya atau bahasa Indonesia apa? Guyub. Ya, makanya disebut paguyuban. Ya, karena orang-orang di dalamnya guyub. Ya, ya saya ingat dulu ketua RW di tempat kami juga. Ini warga Narada, Sutra Narada harus guyub. Nah, gimana cara guyubnya? Banyak ketemu, banyak ngobrol, banyak fellowship, ya, banyak pelayanan kalau dalam konteks gereja ya. Makanya kita bersyukur kita harus hidup di dalam komunitas. Biar apa? Rukun, ya. Rukun harus diusahakan, ya. Segala macam persoalan harus dibicarakan, ya. Nah, jadi kita ingat seperti apa, itu juga adalah tema penting di dalam perjanjian lama ya, mengenai kerukunan. Ya, saya ingat dulu saya nonton waktu kecil itu film tahun 1978 tuh namanya Raid on NTB. Ada yang pernah nonton? Nah, kisah penyelamatan pasukan elit Israel ya, Mossad itu ke Uganda. Nah, itu kan ada yang pesawatnya dibajak terus mendarat di Uganda. Nah, terakhir ya, itu cuma satu yang mati, yaitu Kapten Yoni. Ya, Yoni itu kokonya Benyamin Netanyahu, ya, itu yang mati waktu operasi itu, ya. Dan di akhir itu lagunya apa? Hine matov umanahim Shevet Achim Gam Yahan. Lihat betapa baik dan indahnya saudara duduk bersama. Ya, jadi kerukunan itu bukan gifted. Ya, kita memang sudah disatukan di dalam tubuh Kristus, tetapi kerukunan harus diusahakan. Ya, nah, kesatuan yang diusahakan ini ada dasarnya. Next slide, lihat. Oh, ini bahas mengenai humility ya. Humility itu seorang, sebelum masuk ke tadi ya, dasar kesatuan. Ini seorang teolog dan juga seorang sastrawan, seorang budayawan namanya C.S. Lewis. C.S. Lewis itu pengarangnya Narnia. Siapa di sini pernah nonton Narnia? Ya, tahu ya. Narnia itu karena pengarangnya teolog, itu penuh dengan nilai-nilai Kristen. Ya, salah satunya tokohnya siapa? Aslan. Aslan yang singa itu. Nah, suatu saat satu orang dari pangeran itu ya, itu bersalah dan harus dihukum mati. Nah, Aslan memberikan dirinya sebagai ganti. Dan Aslan mati. Ya. Lalu setelah berapa lama Aslan bangkit lagi. Nah, ini benar-benar menggambarkan Kristus. Ya. Dan C.S. Lewis ini hopengnya siapa? Tolkien. Tolkien tahu ya? The Lord of the Ring. Oh, saya doyan banget nonton. Ya. The Lord of the Ring pun itu banyak nilai-nilai Kristen. Ya, cuma kita nonton itu lebih asik ke ininya ya, jalur cerita ya, tanpa melihat nilai rohani di belakangnya. Nah, C.S. Lewis berkata demikian. Kerendahan hati itu bukan berpikir lebih sedikit mengenai diri ya, atau rendah diri, bukan ya. Tetapi berpikir mengenai selfless ya. Selfless artinya orang lain lebih penting. Apa? Orang lain lebih penting. Saya nggak terlalu penting. Orang lain lebih penting. Dan dia ini mengutip intisari daripada Filipi 2 ayat 6-7. Dalam keserupaan dengan Allah, ia tidak menganggap itu sebagai milik yang dipertahankan. Melainkan apa? Merendahkan diri,
menjadi mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia dan taat sampai taat mati di kayu salib. Konteksnya adalah Paulus menasihati jemaat untuk meneladani Kristus. Bagaimana jemaat harus menganggap satu sama lain itu lebih penting daripada dirinya sendiri. Sebagaimana Kristus menganggap manusia yang dikasihnya lebih penting daripada kenyamanannya di surga. Dia turun ke dunia. Ya. Jadi humility adalah seperti itu. Ya. Menganggap orang lain lebih penting. Tengok kanan kiri. Tidak penting-penting amat. Enggak boleh gitu. Ya, kamu lebih penting dari saya. Ya, apa yang saya bisa tolong saya akan bantu. Ya, saya akan beri yang terbaik. Oke. Nah, dasar kesatuan adalah apa? Ada 7. Ya, Paulus berkata, gereja satu itu ada 7 satu. Ya, 7 kali 1. Ya. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Ada 7. Ya. Nah, satu tubuh ini adalah maksudnya apa? Gereja, kita mengakui gereja universal. Kita mengakui tubuh Kristus ini di seluruh dunia. Ya. Saudara, gereja dari abad pertama sampai abad 11 itu cuma ada 1. Ya. Meskipun ada 5 pusat pemerintahan gereja. Ya, pertama yang barat itu di mana? Di Roma. Lalu 4 yang lain apa? Gereja timur. Gereja timur itu paling besar dulu di Konstantinopel, ya, yang sekarang Istanbul. Lalu kedua ada di ada di pusat pemerintah pelayanan Paulus itu, ya. Lalu yang ketiga ada di Alexandria, Mesir. Yang keempat itu justru yang paling kecil di Yerusalem. Tetapi gereja itu satu, tidak ada perpecahan selama 11 abad itu. Ya, baru tahun 1054 barat dan timur memisahkan diri karena ajaran. Ya. Tetapi dalam konsepnya gereja adalah satu. Kita mengakui tubuh Kristus itu secara universal. Artinya apa? Gereja adalah bagi segala suku, segala bangsa, segala budaya. Dan gereja pun diutus kepada segala suku, segala bangsa, segala budaya. Ya. Kita mengakui gereja di ujung sana, di Afrika, di Eropa, di mana-mana. Kita adalah satu tubuh Kristus. Ya. Apakah ada batasannya? Ada. Di dalam abad 14, ya, seorang bapak gereja namanya Gregorius dari Sinai, dia berkata demikian. Kekristenan itu didefinisikan secara jelas melalui 2 hal. Trinitas, dualitas. Trinitas tahu ya? Tritunggal. Dualitas tentang Kristus. Yesus adalah Allah sejati, Yesus adalah manusia sejati. Jadi kalau ada gereja berkata, saya tidak percaya Tritunggal. Tinggal bilang, Anda bukan Kristen. Itu pagarnya udah jelas. Ya, pagar. Trinitas, dualitas. Ya. Ada satu teman saya, teman pelayanan mahasiswa zaman dulu, orang jadul sekali. Ya, tapi di grup bikin orang ini ya urut-urut dada. Bilangnya apa? Yesus ciptaan. Ini mirip-mirip kayak saksi Yehova. Ya, saya ini mantan saksi Yehova dulu sebelum bertobat di Abalov, ya. Saya tinggal bilang, sorry bro, kita friend tapi you're not Christian, ya. Nah, itu, ya. Lalu satu roh. Satu roh, kita memiliki Roh Kudus yang sama. Saat kita bertobat, kita menerima Roh Kudus yang bersama-sama dengan Roh Kudus, roh kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Ya. Dan Roh Kudus itulah yang memimpin kehidupan orang Kristen dan memimpin gerejanya. Kita memiliki satu roh yang sama, Roh Kudus. Ya. Satu pengharapan, yaitu pengharapan akan keselamatan di dalam Kristus. Di dalam Alkitab itu memiliki konsep already but not yet. Apa? Already but not yet. Ya. Sudah selamat? Sudah. Tapi puncak keselamatannya itu nanti. Saat Yesus datang kedua kali. Ya. Gitu. Ya. Itulah satu pengharapan. Jadi satu pengharapan inilah yang membuat gereja mula-mula yang dianiaya, ya, bahkan di zaman abad ke-1 itu, ya, orang-orang Kristen di kota Roma itu
mudah sekali ditangkap. Ya. Nggak muda, nggak tua, ya. Wanita, pria, ya, anak-anak, bayi, semua ditangkap. Jadi apa? Pertama-tama salah satunya jadi obor kota Roma. Ya, kalau nonton film Paul the Apostle, itu awalnya tuh di itu tuh. Ya, bagaimana orang Kristen itu yang ditangkap, oh, kamu Kristen, ya. Itu ditangkap, diikat di tiang, ya, terus tiangnya dikasih jerami, terus dikasih ter, ya, terus dibakar jadi obornya Roma. Ya, dan itu berderet panjang gitu ya. Itu Nero, Kaisar Nero ya. Lalu yang lain di mana? Jadi tontonan makanan singa. Oh, di sini kan kita kasih makan koi, kasih makan kakak tua itu ya. Di sana jadi makanan singa, hiburan ya. Dan saya melihat di dalam film itu ya, mereka dalam ketakutan tetapi mereka juga dengan penuh keberanian ya. Mereka berdoa dan pada saat pintu gerbangnya itu tempat mereka di penjara itu dikeluar dan singa-singa sudah berkeliaran di situ, mereka berkumpul di tengah, mereka menyanyi himne. Seorang sejarawan Yahudi bernama Flavius Josephus berkata demikian, orang-orang Kristen begitu berimannya kepada Yesus, ya, bahkan saat menghadapi kematian mereka menyanyi dengan sukacita. Karena pengharapan itu, satu pengharapan itu, ya. Dan itu pun dipraktekkan di dalam gereja sampai sekarang. Ya. Terakhir kita lihat ISIS ya? Gereja memiliki satu pengharapan akan bersama-sama dengan Kristus. Satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, ya. Satu iman, ya. Satu iman ini adalah pengakuan iman yang esensial. Saya bersyukur bahwa di gereja ini mengucapkan pengakuan iman, ya. Di dalam gereja, praktek gereja dari zaman purba itu dipraktekkan 3 hal yang tidak boleh lepas, ya. Pertama adalah doa Bapa kami. Ya, bahkan di dalam sampai sekarang di dalam liturgi Protestan, Ortodoks, Katolik semua pakai ya. Terus pengakuan iman. Zaman dulu tidak ada Alkitab yang tertulis, ya. Mesin cetak baru ada di abad keberapa? 15-16 ya. Jadi jemaat orang Kristen diharuskan menghafal, ya. Menghafal ayat dan juga menghafal ini pengakuan iman. Karena pengakuan iman ini, ya, pengakuan iman rasul ini adalah intisari seluruh ajaran Kristen. Sehingga zaman dulu sebelum orang dibaptis dia harus mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ya. Nah, yang ketiga apa? Perjamuan kudus, ya. Lalu satu baptisan, ya. Kenapa disebut satu baptisan? Karena baptisan inilah yang membawa orang yang percaya masuk ke dalam tubuh Kristus. Kita ingat di dalam perjanjian lama, ya, orang mau jadi Yahudi mesti diapain? Orang non Yahudi menjadi Yahudi diapain? Sunat. Itu perjanjian, ya. Lalu di dalam perjanjian baru sunat itu digantikan dengan baptisan, ya. Bagaimana orang setelah terima Tuhan Yesus, dia harus dibaptis, masuk sebagai inisiasi, masuk menjadi tubuh Kristus. Ya. Dan sebagaimana di dalam perjanjian lama, hanya orang Yahudi di dalam perjamuan Paskah boleh mengadakan perjamuan. Demikian juga kita. Hanya orang yang sudah dibaptis menerima perjamuan kudus. Ya, mungkin kalau ada pengecualian bisa ada ya, tetapi secara general kita menerima perjamuan kudus setelah dibaptis. Karena itu merupakan tanda bahwa kita sudah masuk ke dalam tubuh Kristus. Dan satu Allah. Kita lihat di sini ada Trinitas ya, ada Bapa, satu Tuhan Yesus Kristus, satu Roh Kudus ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, lalu bagaimana Pak kalau misalnya terjadi perbedaan-perbedaan? Perbedaan-perbedaan di dalam gereja kan ini yang sangat sensitif ya, yang membuat kurang harmonis atau apa ya. Nah, seorang teolog di abad 17 namanya Rupertus Maldenius, dia berkata demikian. In essentials unity. Di dalam hal-hal yang paling mendasar, yang esensi harus satu. Ya, enggak boleh beda, harus satu. Ya.
Makanya pengakuan iman kita, ya, doktrin dasar kita harus satu, nggak bisa no compromise, ya, no kompromi, ya. Tetapi untuk hal-hal yang non esensi ada kebebasan, ya. Misalnya cara berbeda dikit, boleh beda-beda, nggak usah diributin, nggak esensi, ya. Tetapi di dalam segala hal kasih harus dipraktekkan. Nah, itu yang tadi saya bilang. Di dalam gereja harus mempraktekkan kasih dan penerimaan. Kalau gereja tidak ada kasih dan penerimaan, ya, dikit-dikit orang keluar. Kenapa? Tidak dirangkul, tidak dikasih, merasa tidak diterima. Ya. Itu justru harus dipraktekkan dengan benar-benar, ya, di dalam penggembalaan kita, dalam komsel kita, di dalam area kita haruslah mempraktekkan kasih dan penerimaan. Ya. Non esensial misalnya contoh. Ya, misalnya ada orang yang mempraktekkan puasa itu jam 6 sore, setelah makan terakhir baru bukanya jam 12 siang, ya. Tapi kalau bagi saya yang pakai intermittent, ya, jam 12 siang itu memang buka makan, ya. Ya, jadi kalau saya ngelihat orang yang puasanya bukanya jam 12 siang, itu saya bilang telat makan pagi. Ya, tapi hal-hal, ya, contoh yang non esensial seperti itu, ya. Nah, kemudian itu adalah dasar daripada kesatuan, ya. Ada 7-1 tadi, ya. Nah, lalu di dalam kesatuan tubuh Kristus kita harus bertumbuh. Nah, gimana kita bertumbuh? Yesus berkata, di Alkitab dikatakan Yesus memberikan kepada gerejanya orang-orang yang diberikan karunia. Ada 5 jawatan, ya, yang Tuhan berikan: para rasul, ya, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Nah, jadi saudara, gereja harus mendorong setiap anggota gerejanya itu mengembangkan talenta. Di mana? Belajarlah mulai dari komsel. Ya. Di komsel kami itu selalu giliran, ya. Yang WL, yang sharing, yang doa gitu, ya. Itu dibuat giliran. Belajar melayani. Ya, nanti kalau sudah terlihat karunianya baru dipercayakan yang lebih, ya. Dan ini harus kita kembangkan. Jangan sampai, ya, kita melanggar apa yang Tuhan Yesus sudah berikan, ya. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau, ya, dikasih perumpamaan, yang dikasih 5 talenta dikembangkan jadi 10, yang 3 jadi 6. Jangan sampai yang jadi 1, ya. 1 dikubur, ya, bilang, Tuhan jahat, ya, maunya cuma ngambil aja. Nah, saudara, kita harus bertanggung jawab pada karunia yang Tuhan berikan. Ingat, di dalam gereja kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang berfungsi satu sama lain, ya. Jangan sampai di sini seperti komentator bola doang, ya. Waduh, ya, itu penyerangnya nggak ahli nih, ya. Ini penjaga gawangnya kebobolan terus, wah gimana, ganti deh, ya. Nah, jangan sampai kita jadi komentator, kita harus jadi playernya, ya. Ingat, di dalam gereja Tuhan tidak boleh ada yang nganggur. Semua harus jadi ambil bagian di dalam pelayanan, ya. Baik, lalu tujuannya apa? Tujuan daripada kesatuan, dan ini adalah inti daripada perikop yang kita bahas ini, Efesus 4 ayat 1 sampai 16 ini intinya ada di sini. Tujuan dari kesatuan di dalam tubuh Kristus adalah mencapai kesatuan iman, pemahaman mengenai pengajarannya itu satu, imannya yang benar. Lalu mengenal anak Allah dengan benar. Kita ingat perkataan Paulus di dalam Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ya. Jadi Bapak Ibu, rajin-rajinlah belajar, ya. Rajin-rajinlah mengenal Tuhan. Saya dari pas masuk seminari tahun 2016 itu diperkenalkan GBA. Siapa di sini tahu GBA? GBA. GBA itu gerakan baca Alkitab. Saya ambil yang 5 pasal sehari. Jadi kalau 5 pasal sehari, dalam 2 tahun selesai 3 kali kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu. Ya, dan ini sudah 2026, masuk tahun ke-10.
Ya, berarti saya ada 5 kali 3, hampir 15 kali. Ya. Padahal dari 87 bertobat sampai 2016 itu satunya nggak selesai-selesai. Ya, jadi saudara, kerinduan kita untuk mengenal Tuhan, kenali Alkitabmu. Ya, jangan sampai hayat terakhir di kandung badannya kita nggak selesai-selesai satu Alkitab. Baca, kenali Tuhan. Ya, kenali Tuhan. Lalu menjadi dewasa rohani, tentu ada pertumbuhan ya, pertumbuhan. Dan ini menarik, tidak mudah diombang-ambingkan ajaran palsu. Ya. Saya selalu gemes ya kalau ada orang bilang Tuhan bicara sama saya. Padahal dia nggak menggali Alkitab. Tinggal bilang Tuhan bicara sama saya, kan enak ya, selesai kan? Jemaat juga takut bicara, oh Tuhan bicara sama dia. Tidak bisa ya. Kalau Tuhan bicara, waktu itu saya bicara sama Pak Jeff. Pak Jeff kan membawakan materi hermeneutik. Pak, bisa nggak Roh Kudus berbicara di luar konteks? Di luar konteks apa yang dimaksudkan oleh Alkitab? Ya, kalau di STT diajarkan authorial intent. Ya, jadi apa yang dimaksudkan penulis pada zaman itu, ya, atau bahasa kerennya sekarang exegesis. Ya, bisa nggak kita exegesis? Jadi nafsir ayat, yang penting bunyinya cocok. Bunyinya cocok tapi out of context. Dia bilang mana bisa Roh Kudus berbicara out of context seperti itu. Ya. Selalu Roh Kudus yang mengurapi, yang menginspirasi penulis Alkitab, dia pun akan memberikan pemahaman yang sama. Ya. Jadi kita belajar Alkitab haruslah dengan teliti dan ketat ya. Istilahnya Pak Tong tuh menafsirkan dengan ketat ya. Tidak mudah diombang-ambingkan. Lalu berpegang pada kebenaran dalam kasih. Ya, itu adalah tujuan dari kesatuan. Nah, berpegang kepada kebenaran dalam kasih ini bukan berarti cuma tahu doktrin aja, bukan. Kalimat aslinya dalam bahasa Yunani itu berkata apa? Berpegang kepada kebenaran dalam kasih artinya berkata benar, berbuat benar, hidupnya benar sesuai dengan firman. Ya, jadi kebenaran yang dipraktekkan, yang bukan cuma berhenti di sini, dipraktekkan. Ya. Sehingga di dalam prinsip pertumbuhan sehat, ya, kita ini dijadikan satu tubuh Kristus, masing-masing harus menjalankan perannya. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus punya ambil pelayanan, ambil peran. Ya, masuk di dalam komsel. Ya. Di Serpong, di tempat saya beribadah, itu 90%, ya nearly 100%, hampir 100% itu semua jemaat ada di dalam komsel. Ya. Masuklah di dalam komunitas, ambil pelayanan, belajar melayani, ya dari situ. Nah, saudara, saya undang tim musik bisa maju ke depan. Seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer ini seorang disebut martirnya kekristenan modern. Ya, dia waktu itu menentang Hitler sehingga Hitler menghukum mati dia. Ya, melalui tulisan-tulisannya si Bonhoeffer ini menentang kelalimannya Hitler. Ya, dia berkata demikian. Gereja baru dikatakan gereja hanya ketika gereja hadir untuk orang lain. Bukan untuk mendominasi, tetapi menolong dan melayani. Gereja harus memberitahukan kepada semua orang dari semua panggilan bagaimana artinya untuk hidup bagi Kristus dan hadir bagi sesamanya. Ya. Ini harus dipraktekkan di dalam komsel-komsel. Harus dipraktekkan dalam gereja. Gereja itu harus saling membangun. Gereja harus saling memperhatikan. Gereja harus hadir di tengah-tengah komunitas. Ya, bahkan komunitas sekelilingnya. Tidak bisa gereja itu eksklusif. Ya. Waktu di kelas saya, di kelas dosen saya itu bilang demikian. Apa itu misi? Misi itu bukan cuma beritakan Injil. Misi itu juga artinya presensi, kehadiran gereja di tengah-tengah dunia yang bobrok, menjadi garam dan terang. Itu adalah panggilan kita
menjadi gereja, menjadi satu tubuh yang disatukan oleh Kristus di dalam kasih karunia Dia untuk kita bertumbuh bersama dengan Kristus yang adalah kepalanya. Dan Kristus yang adalah kepalanya, kita bertumbuh ke arah Kristus. Supaya kita semua semakin diperbarui, semakin hari menjadi serupa dengan Kristus di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Kita mau belajar bagaimana kesatuan tubuh Kristus. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan hidup yang bersesuaian dengan panggilan. Hidup yang diubahkan dan hidup yang sungguh-sungguh sesuai dengan Injil. Lalu hidup yang selalu mengutamakan kesatuan. Kita sudah dipersatukan di dalam Kristus. Satu tubuh, satu Tuhan, satu baptisan. Dan kita semua harus bertumbuh bersama-sama dengan karunia-karunia yang harus kita kembangkan. Masing-masing Tuhan memberikan talenta sesuai dengan ukurannya masing-masing. Dan dengan demikian kita bisa bertumbuh bersama menjadi tubuh Kristus yang satu, yang rukun dan memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Dan banyak jiwa-jiwa dapat dimenangkan.